Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh dengan kelompok Ahmad Rusli Hidayat, Laila Rahmawati, dan Ahmad Arif Prasetyo. Konsolidasi pada anak perusahaan yang penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan antar transaksi perusahaan. Prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tanpa seperti entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi (consolidation work paper) merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyajikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi adalah perusahaan tunggal. Format kertas kerja. Kertas kerja konsolidasi mempunyai 4 kolom: nama akun, data neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Data neraca percobaan memiliki 2 kolom, induk dan anak. Ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom, debit dan kredit. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan melalui penghubungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Pendekatan yang diterapkan untuk menyampaikan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan untuk menyajikan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi. Jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi adalah sebagai dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, semua laba induk perusahaan dan anak perusahaan menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Contoh laba bersih konsolidasi. PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah pada nilai bukunya. Selama tahun 2021, PT Amanah melaporkan laba bersih senilai Rp25 juta. Sementara PT Idaman melaporkan laba bersih Rp125 juta, termasuk pendapatan dengan metode ekuitas dari investasi PT Amanah sebesar Rp25 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 2021 adalah. Maka untuk perhitungan laba bersih konsolidasinya adalah laba bersih PT Idaman senilai Rp125 juta dikurangi laba dari PT Amanah menggunakan metode ekuitas senilai Rp25 juta. Selanjutnya bagian PT Idaman atas laba PT Amanah 100% senilai Rp25 juta, sehingga dapat dihasilkan laba bersih konsolidasi senilai Rp125 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.